Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi mengenai efek pembingkaian atau framing. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Pertama yaitu Mayremita Wulandari dengan NPM 1910-104-003. Kedua Juniarta Francisca Huta Barat dengan NPM 1910-104-035. Ketiga Adi Sanurafia Rahma dengan NPM 1910-104-074. Terakhir Krisnanda Kurnia Putranto dengan NPM 1910-4124. Efek framing. Efek framing merupakan fenomena yang menekankan pada permasalahan keputusan yang sama dengan frame yang berbeda. Efek framing melibatkan hanya satu permasalahan yang disajikan dengan dua bingkai, yaitu bingkai positif dan bingkai negatif. Pembingkaian atau framing merupakan salah satu penyebab terjadinya bias dalam pembuatan keputusan. Framing berkaitan dengan bagaimana cara suatu fakta atau informasi diungkapkan. Selanjutnya yaitu ada perbedaan efek framing dan efek refleksi. Menurut Levin et al. Pada tahun 1998, efek framing lebih menekankan pada satu permasalahan keputusan yang sama dengan frame yang berbeda. Sedangkan efek refleksi lebih memfokuskan pada dua permasalahan keputusan yang berbeda. Kahneman dan Tversky pada tahun 1979 dan Lee pada tahun 1998. Efek framing melibatkan satu masalah dengan dua frame atau positif dan negatif. Efek framing merupakan fenomena yang berkaitan dengan perubahan dalam deskripsi yang berbeda atas permasalahan yang sama. Efek refleksi menjelaskan fenomena pembuatan keputusan yang memfokus pada tanggapan berbeda karena adanya dua permasalahan yang berbeda. Oleh karena itu, efek framing dapat menyebabkan keputusan yang bias. Selanjutnya ada efek framing dalam keputusan individual kelompok. Penelitian mengenai efek framing yang memfokuskan pada pembuatan keputusan individual telah banyak dilakukan, namun menuai banyak kritik. Terdapat beberapa alasan mengapa pembuat keputusan kelompok perlu dipertimbangkan. Pertama, dalam fenomena keputusan pengalokasian sumber daya atau investasi dan evaluasi kinerja dibuat dalam kelompok manajer, bukan oleh manajer secara perorangan. Yang kedua yaitu secara umum pembuatan keputusan kelompok lebih baik dibandingkan dengan pembuatan keputusan individual. Hal ini disebabkan karena yang pertama, kelompok memilih banyak informasi dan pengetahuan. Yang kedua, kelompok menyediakan serangkaian pendekatan penyelesaian masalah yang lebih beragam. Yang ketiga, partisipasi dalam penyelesaian masalah dapat meningkatkan penerimaan keputusan kelompok sehingga bentuk tanggung jawab anggota dan adanya komunikasi yang lebih baik selama proses penyelesaian masalah. Format pernyataan efek framing. Framing atau disebut juga dengan pembingkaian dapat dinyatakan dalam format positif ke format negatif. Format positif merupakan bentuk penyajian informasi yang menonjolkan faktor keberhasilan dan keuntungan yang akan diperoleh. Format negatif merupakan bentuk penyajian informasi yang menonjolkan kemungkinan kegagalan dan kerugian yang akan dihadapi. Landasan yang mendasari efek framing adalah bahwa seseorang membuat keputusan yang diberikan alternatif keputusan dengan frame positif akan cenderung bersikap menghadapi resiko yang diberi informasi dengan frame negatif cenderung untuk mengambil resiko. Teori-teori yang menjelaskan efek framing. Teori prospek atau prospek teori dikemukakan oleh Kahneman dan Tversky pada tahun 1979 menyatakan bahwa frame dapat mempengaruhi keputusan individual, yaitu ketika seseorang
Pembuat keputusan diberi alternatif keputusan dalam bingkai positif, keputusan yang diambil cenderung risk averse, dan sebaliknya, ketika pembuat keputusan diberi informasi dalam frame negatif, maka keputusannya akan cenderung risk seeking. Kemudian ada probabilistic mental models atau PMM. Gigerenzer et al. 1991 mengembangkan PMM untuk menjelaskan dan memprediksi perilaku individual berkaitan dengan overconfidence dalam judgement dan pembuatan keputusan. Mereka menyatakan bahwa pembuatan keputusan memecahkan suatu masalah dengan cara menerapkan eferensi induktif, yaitu meletakkan tugas keputusan spesifik ke dalam konteks yang lebih besar. Fuzzy Thread Theory. Reina dan Brainerd pada tahun 1990 mengembangkan FTT sebagai alternatif dalam menjelaskan pengaruh framing. FTT memprediksi bahwa individual lebih memilih untuk menyederhanakan penyajian informasi. Asumsi yang mendasari FTT adalah individual lebih menyukai alasan penyederhanaan dalam penyajian informasi kualitatif dibandingkan dengan penyajian informasi yang detail atau kuantitatif, kecuali jika informasi tersebut tidak dapat disajikan secara kualitatif. Dampak efek framing terhadap praktik akuntansi. Efek framing dalam judgement dan pembuatan keputusan memberi dampak yang sangat besar terhadap praktik akuntansi, terutama mengenai 1. Bagaimana informasi akuntansi harus disajikan. 2. Bagaimana informasi akuntansi harus dikumpulkan. 3. Bagaimana informasi akuntansi harus diproses. 4. Bagaimana judgement dan keputusan harus dibuat. Efek framing memberikan pemahaman bahwa cara penyajian, cara pengumpulan, dan cara pemrosesan informasi akuntansi akan sangat berdampak terhadap sebagaimana pengambilan keputusan, membuat judgement, dan membuat keputusan bisnis. Cara memitigasi bias efek framing. Bias yang terjadi akibat pembingkaian informasi dapat menyebabkan keputusan yang diambil menjadi tidak optimal, karena frame informasi dapat mempengaruhi preferensi risiko pembuat keputusan. Hodgkin et al. 1999 menawarkan adanya pengendalian terhadap bias akibat efek framing, yaitu dengan menggunakan teknik pemetaan kognitif yang terkait dengan hubungan sebab akibat. Hasil studinya mengindikasi bahwa dengan melakukan pemetaan kognitif sebelum membuat keputusan, maka pembuat keputusan cenderung dapat meningkatkan kualitas keputusan yang diambil. Studi selanjutnya dilakukan oleh Weik and Godwin 2002. Dalam tanggapannya mereka menyatakan bahwa biaya streaming bukanlah faktor penting dalam pembuatan keputusan dan teknik kausal kognitif mapping tidak mampu secara efektif membatasi terjadinya bias framing. Kemudian diusulkan teknik untuk memitigasi bias framing, yaitu dengan teknik berpikir lebih keras melalui diagram pohon. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.